Selamat datang di kediaman guru yang mulia ini. Jika kalian suka setelah menonton silahkan di subscribe. Mari kita lanjut. Battle Through the Heavens, Benua Kaisar, chapter 89-93. Xiaoyan mengaktifkan kekuatan wayang iblis. Tiba-tiba, sepasang mata berwarna darah tiba-tiba terbuka, dan bahkan wayang iblis di sekitarnya pun terkejut. Tinju wayang iblis mengepal erat, dan darah di tubuhnya mengalir deras, berlari. Boneka wayang setan menatap roh iblis, sosok berdarah itu bergerak tiba-tiba, sepasang tinju besar melambai, dan menabrak roh iblis yang tampaknya jauh lebih tinggi dari dirinya. Gerakan wayang Xiamo sangat koheren. Setelah tinju jatuh, sosok itu mundur, langkah kaki terbuka, tinju terlempar ke langit, dan dua rantai yang menyeret batu-batu besar memanfaatkan kekuatan untuk menghancurkan roh iblis itu. Tubuh roh iblis bergetar, dan tangannya buru-buru diblokir, tetapi bagaimanapun, itu tidak sekuat boneka iblis, dan satu tangan langsung patah. Boneka setan ini memang hal yang baik. Kekuatan setan roh itu mungkin tidak kurang dari Dou di bintang 2, tetapi lengannya langsung terputus. Xiaoyan menyaksikan serangan tajam dari boneka setan dan tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya. Wayang iblis itu ganas, tetapi harus diselesaikan dengan cepat, bagaimanapun, itu belum disempurnakan, dan Xiaoyan tidak bisa bertahan terlalu lama. Hal ini tidak buruk, kebetulan memberimu preman ekstra, menemukan kesempatan untuk memperbaikinya. Zhan Lao tersenyum dan berkata, untuk Xiaoyan saat ini, wayang iblis memang hal yang bagus, dan bisa menjadi jurus pamungkas Xiaoyan. Kakak yang nonton diam-diam titik awal juga diupdate diam-diam di titik awal dan bilah pos. Saya harap saudara-saudara yang menonton diam-diam dapat memberikan tiket rekomendasi diam. Terima kasih gelombang-gelombang. Serangan ganas dan tajam dari boneka Xiamo membuat roh iblis dengan lengan yang patah sama sekali tidak dapat melawan. Kekuatan iblis roh hampir seluruhnya ada di lengannya, dan sekarang setelah satu patah, secara alami tidak cocok untuk boneka iblis. Serangan Xiamo Puppet sangat mendominasi, batu besar di tangannya baru saja jatuh, dan kaki besar itu langsung menyambutnya. Setelah diserang dengan sangat keras, roh iblis yang kehilangan lengan sama sekali tidak dapat melawan, dan akhirnya dipukuli hingga berkeping-keping oleh boneka iblis dan pingsan, dan pertempuran berakhir dengan cepat. Xiaoyan buru-buru mengambil kembali boneka iblis, karena dia sudah merasa bahwa waktu kontrolnya sudah lama, dan mantra segelnya menunjukkan tanda-tanda terkikis. Sepertinya benda ini harus digunakan sesedikit mungkin sebelum disempurnakan, dan efek sampingnya terlalu besar. Setelah menyingkirkan boneka iblis, Xiaoyan melihat jimat iblis di kejauhan. Jimat iblis ini tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap energi darah iblis. Setelah pertempuran, energi darah iblis di sekitarnya berkumpul lagi. Jimat itu mengambang di udara, seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Sosok Xiaoyan bergerak menuju jimat. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak energi besar dan meraihnya ke arah jimat. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, jimat itu tidak lagi dalam bahaya. Xiaoyan meraih jimat itu dan segera menyusut seukuran telapak tangan. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, jimat itu datang ke tangan Xiaoyan. Hehe, sepertinya berjalan dengan baik, mari kita mulai menyerapnya. Cepatlah, binatang buas di luar mungkin tidak bertahan lama. Zhan Lao melihat jimat ajaib yang tergantung di tangan Xiaoyan, lalu menatap Xiaoyan lagi. Xiaoyan juga mengangguk, sekarang dia harus cepat, Long Yi masih hidup dan mati di luar. Xiaoyan menemukan posisi dengan darah dan energi yang lebih bergejolak, duduk bersila, dan rune di tangannya perlahan terbang ke arahnya. Rune terlihat sangat aneh, dan bentuknya cukup aneh. Setiap baris tampaknya memiliki banyak energi untuk digariskan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tidak ada yang akan merasakan kesempurnaan garis ini.
Orang yang membuat rune ini pasti sangat kuat, pikir Xiao Yan dalam hati. Segera, dia perlahan menutup matanya, dan kekuatan jiwa mengalir ke jimat. Tiba-tiba, energi yang kuat terpancar dari jimat, dan energi darah iblis di sekitarnya bergegas menuju jimat iblis seperti air pasang. Setelah jimat dibuka oleh Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah energi darah iblis dituangkan ke dalam jimat roh iblis, setelah dibaptis oleh energi jimat, faktor kekerasan sepenuhnya dibersihkan dan langsung berubah menjadi energi murni yang tak tertandingi, yang kemudian dituangkan ke dalam energi Xiao Yan terus-menerus. Energi murni ini sangat murni, tanpa jejak kotoran, yang sangat bermanfaat bagi Xiao Yan, karena kecepatan penyerapan dan kultivasi sangat dipercepat. Konsentrasi darah iblis dalam 4 minggu ini sangat tinggi, dan jumlahnya tak terhitung. Setelah dimurnikan oleh jimat, itu mengalir langsung ke tubuh Xiao Yan seperti gelombang pasang, dan tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih berlimpah. Sementara Xiao Yan berkultivasi, di luar ruang samping, Long Yi berpikir bahwa Xiao Yan sudah mati, terjerat dalam Zerg dan klan ular setan mata iblis, dan menolak untuk menyerah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa hari terjerat, Long Yi masih memenangkan banyak prestasi. Kerusakan pada Zerg dan ular iblis sangat berat. Karena itu, baik serangga maupun ular menganggap Long Yi sebagai duri di mata mereka dan mengejar mereka bersama. Long Yi perlahan dipaksa ke sudut. Di sebuah lembah, Long Yi berlumuran darah, terengah-engah, dan sepertinya dia terluka parah. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di langit di atas Long Yi, tampaknya pembangkit tenaga Zerg dan ular iblis. Binatang, akhirnya aku menemukan tempat persembunyianmu. Hari ini, aku akan melihat bagaimana kamu melarikan diri. Di udara, ada pakaian bersulam berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya, dan kulitnya menunjukkan sosok hitam. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menunjuk di Long Yi dimarahi. Jelas, apa yang telah dilakukan Tian Long Yi benar-benar membuat mereka marah. Long Yi mengangkat sepasang mata emas dan melihat sosok yang berbicara. Sosok itu persis aura tidak jelas yang Xiao Yan rasakan di awan berwarna darah. Dia adalah bos dari klan ular setan mata iblis. Namanya adalah Molly. Ada 2 sosok di sebelah Molly, satu adalah Raja Serangga dari suku Zerg, dan yang lainnya adalah cacing darah hijau. Kali ini Long Yi telah mencapai situasi yang sangat berbahaya. Long Yi juga tahu bahwa dia tidak terkalahkan, dan tubuhnya berubah menjadi tubuh utama dan tersapu. 3 sosok di langit tampaknya mengharapkan Long Yi untuk melarikan diri, dan sosok itu berubah dan dengan cepat mengejar ke kejauhan. Binatang, bisakah kamu masih melarikan diri sekarang? Tiba-tiba, di depan mata Long Yi, lebih dari selusin bayangan hitam dengan cepat muncul, salah satu dari Zerg dan yang lainnya dari mata iblis dan ular iblis. Sosok Long Yi membeku, dan pada saat ini, di langit di atas Long Yi, sosok lewat. Kekuatan yang kuat menyebar dengan gila-gilaan, dan menghantam Long Yi. Mata emas Long Yi tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan, berlarian di sekitar lingkaran, mencoba menerobos, tetapi setelah beberapa putaran, dia tidak berhasil, dan tubuhnya berlumuran darah, dan dia sudah kelelahan. Kekuatan Long Yi hanya pada tahap akhir Kaisar Do Bintang 1, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari beberapa Kaisar Do Bintang 2, dan pada akhirnya Long Yi jatuh ke tangan kedua klan. Long Yi tidak tahu bahwa Xiao Yan masih hidup. Dia telah kehilangan kepercayaan sekarang dan menunggu kematian. Xiao Yan sudah mati, dan dia tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, di ruang samping, di tengah sel darah yang terdiri dari energi darah iblis, sesosok duduk dengan tenang. Pada saat ini, sudah beberapa hari sejak Xiao Yan menyerap energi darah iblis.
Energi-energi darah iblis diubah dan dimurnikan oleh jimat jauh melebihi harapan Xiao Yan, dan itu sangat murni. Tampaknya tidak ada penghalang untuk memasuki tubuh Xiao Yan. Begitu meridian api berubah, itu segera berubah menjadi Douqi Xiao Yan, sebanyak yang dia bisa serap. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Xiao Yan telah meningkat ke puncak yang terlambat panggung bintang. Tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk memukul Kaisar Do Bintang 2, bagaimanapun juga, energi yang dibutuhkan terlalu besar. Xiao Yan menyerapnya tanpa henti, dan rambut hitam yang awalnya halus juga ditutupi dengan lapisan darah, seperti pria berdarah. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, merah samar melintas di mata gelap. Xiao Yan sepertinya merasakan sesuatu, lalu menutup matanya lagi, dan meridian berbalik, dan kecepatan penyerapan langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Energi darah iblis tiba-tiba menjadi lebih besar lagi, dan energi darah iblis yang lebih tebal dan lebih padat melewati jimat dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Membaca www.uukansu.com. Setelah waktu yang tidak diketahui, darah iblis di ruang ini secara bertahap mulai habis. Pada saat tertentu, dalam dantian Xiao Yan, energi yang kuat dengan panik tersapu dari tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, di langit di atas Xiao Yan, kekuatan guntur dengan cepat mengembun. Kekuatan guntur ini datang dari segala arah, dan saya tidak tahu dari mana sumbernya, membawa awan guntur yang bergulir dan mengaum dengan suara rendah. Perampokan Kaisar. Ini adalah perampokan kekaisaran. Do di Bintang 2 terobosan Xiao Yan sudah di depan mata. Selama Xiao Yan berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar, dia akan berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2. Old Zan, yang telah menjaga di sebelah Xiao Yan akhir-akhir ini, juga menunjukkan senyum puas. Akhirnya, persyaratannya akan segera dipenuhi. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dengan kegembiraan, kekuatan besar di dalam tubuhnya meledak. 4 petir meledak di 4 arah Xiao Yan, dan 4 sosok besar muncul. Ini adalah 4 setan guntur yang dihasilkan oleh perampokan Kaisar. 4 demons guntur adalah Huang Lei Demon, Xuan Lei Demon, Len Lei Demon, dan Tian Lei Demon. Keempat setan guntur ini dinamai berdasarkan 4 karakter langit dan bumi Xuan Huang. 4 karakter langit dan bumi Xuan Huang mencakup energi seluruh dunia dan makna yang mendalam. Saya khawatir hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu bahwa Xiao Yan harus kalahkan keempatnya. Hanya iblis guntur yang berbeda yang bisa berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar dan maju ke Kaisar Do Bintang 2. Xiao Yan berdiri, dan suara berderak datang dari tubuhnya. Setan guntur dengan tubuh kuning pertama-tama menghancurkannya ke arah Xiao Yan, dan kekuatan guntur itu sepenuhnya ditampilkan. Xiao Yan tidak menganggapnya serius untuk iblis guntur kuning di depannya. Dia melangkah maju sedikit dan meraih iblis guntur di depannya dengan tangannya yang besar, dan kemudian mengguncang iblis guntur itu kembali. Xiao Yan mengambil langkah besar lainnya ke depan, telapak tangannya dengan keras menabrak dan langsung menghancurkan iblis guntur kuning hingga runtuh. Pada saat Huang Lei mau runtuh, petir menghantam Xiao Yan. Guntur dengan lengan tebal menabrak tubuh Xiao Yan tanpa penyimpangan sedikit pun. Kecepatan guntur sebanding dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan erangan. Dipahami, Xiao Yan menatap Xuan Lei Mo yang sudah berada di sampingnya. Lengan Xuan Lei Demon bergetar, dan petir lainnya jatuh. Kali ini Xiao Yan lebih pintar. Satu langkah ke samping, langkah sesaat lainnya datang ke mata Xuan Lei Demon. Tangan yang awalnya kosong bersinar dengan seberkas cahaya, dan penggaris besar berwarna-warni muncul. Ledakan. Dengan suara teredam, Xuan Lei Mo langsung dihancurkan ke tanah oleh Xiao Yan. Kemudian, di atas kepala Xiao Yan, beberapa petir berkedip lagi. Ledakan. Seperti naga raksasa, guntur menebas, dan berubah menjadi guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara.
Xiao Yan buru-buru menggunakannya dengan 3.000 guntur. Meskipun dia menghindari sebagian besar guntur, dia masih terkena sejumlah kecil dari mereka. Pakaian Yan sudah lama compang camping. Xiao Yan melihat Profound Thunder Demon yang menerkam kakinya dan menghancurkannya lagi dengan beberapa kaki. Dalam waktu singkat, Xiao Yan telah mengurus Huang Leimo dan Xuan Leimo. Dia harus bergegas, dan keselamatan Long Yi sudah dekat. Xiao Yan berbalik untuk melihat Thunder Demon, melambaikan penguasa kuno api abadi, dan lampu merah samar muncul di penggaris. Keterampilan bertarung tingkat Italia, ledakan api, dan tebasan penguasa. Beberapa kata diminum dengan rapi, penguasa berhenti sejenak di udara, dan kemudian berubah menjadi energi yang kuat dan menghancurkannya dengan keras ke iblis tambang, dan kemudian membalikkannya di tangannya. Sosok itu sangat cepat, tidak setelah jeda sedikit pun, dia melambaikan penggaris dan menghancurkannya di Heavenly Thunder Demon. Serangan yang begitu cepat membuat Old Zan di sampingnya mengangguk. Malapetaka kekaisaran dibagi menjadi 1 malapetaka dan 2 malapetaka. Apa yang dialami Xiao Yan sekarang adalah malapetaka pertama di antara malapetaka kekaisaran, kesengsaraan setan langit dan bumi Xuan Huang Lei. Juga cukup sulit bagi pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do Bintang 1 biasa untuk melewati bencana ini. Tentu saja, bencana kedua setelah itu bahkan lebih kuat. Sudah lama sejak Xiao Yan memasuki ruang samping ini. Memikirkan adegan ketika Long Yi dikepung ketika dia memasuki ruang samping ini, Xiao Yan tidak bisa lagi tenang. Mengikuti rute yang aneh, energi pendendam yang kuat beredar di sekitar penguasa, dan bahkan Earth Thunder Demon dan Sky Thunder Demon tidak bisa menolak. Setan guntur surgawi sedikit marah, dan tubuhnya diguncang oleh Xiao Yan ketika dia stabil, dan telapak tangannya menghadap ke langit. Tiba-tiba, di langit di atas Xiao Yan, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Setan petir surgawi dapat mengendalikan kekuatan guntur di seluruh adegan. Jika guntur seperti itu menyerang, saya takut Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Setan guntur terkena keterampilan bertarung tingkat Yi Xiao Yan, tetapi situasi yang dibayangkan Xiao Yan tidak terjadi, meskipun kekuatan keterampilan bertarung peringkat Yi tidak lemah. Di antara 4 setan guntur, tubuh setan guntur tanah adalah yang paling kuat. Bagaimana itu bisa runtuh begitu mudah? Earth Thunder Demon mengambil alih keterampilan bertarung tingkat intens Xiao Yan, Fury Slashing Ruler, dan salah satu lengannya patah. Meskipun tidak fatal, itu masih cukup tidak nyaman. Sepasang bola mata yang dipenuhi dengan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kemarahan saat melihatnya. Xiao Yan tidak memperhatikannya. Sidik jari di tangannya masih berubah dengan cepat, matanya menatap tajam kedua bayangan guntur di depannya dan di belakangnya. Tangan kirinya memegang penguasa kuno api abadi, dan tangan kanannya adalah bola energi merah muda yang berputar-putar, mengirimkan momentum tirani. Yan Xuan meledak, Xiao Yan berteriak tiba-tiba, sidik jari berubah, energi merah muda tiba-tiba berubah menjadi sinar merah. Xiao Yan meremas telapak tangannya, mencubit lampu merah di tangannya, menggerakkan tubuhnya, berbalik dengan 1 langkah, dan melambaikan tinjunya memegang lampu merah. Buru-buru menabrak iblis guntur surgawi yang memanggil guntur, dan iblis guntur bumi di belakangnya juga memadat saat ini. Xiao Yan keluar dari sudut mata, api abadi Hang kuno penguasa di tangan kirinya keluar dari tangannya dan bergegas menuju Earth Thunder Demon. Ledakan. Dengan 2 suara berturut-turut, Xiao Yan menghantamkan tinjunya ke tubuh iblis petir surgawi, sementara penguasa kuno Yi Huo Hang menabrak dada iblis guntur bumi dengan aliran aneh. Sunbu. Setelah Xiao Yan memukul Sky Thunder Demon dengan 1 pukulan, dia tidak berhenti, tetapi tinjunya berubah, dan beberapa ledakan menyebar. Pada saat ini, kecepatan pukulan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Segera, tinju Xiao Yan bersinar. Setiap kali dia meninju, garis darah merah muncul di udara,
dan setelah setiap pukulan, garis darah tertinggal di tubuh Thunder Demon. Tanda tinju samar. Dalam sekejap, tanda tinju merah menutupi seluruh tubuh Demon Guntur. Tiba-tiba, guntur di langit bergerak samar, dan tiba-tiba guntur menggelegar menghantam. Guntur ini jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Xiaoyan matanya tiba-tiba menyusut ke ukuran lubang jarum. 3000 guntur. Xiaoyan berteriak pelan, dan sosoknya juga berubah menjadi sambaran petir, muncul ke arah lain. Lei Ting tampaknya memiliki spiritualitas dan tampaknya mengunci Xiaoyan dan mengecam Xiaoyan yang muncul di sisi lain. Tiba-tiba Xiaoyan terlambat untuk melindunginya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mata Xiaoyan, sosok muda. Sosok ini adalah Xiao Yi. Telapak tangan kecil Xiao Yi sedikit terangkat, dan api aneh seukuran pot dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiao Yi. Guntur menghantam kelompok api aneh yang diringkas oleh Xiao Yi dengan keras, tetapi bagaimana kekuatan kelompok api aneh dapat dibandingkan dengan kekuatan guntur? Ledakan. Kekuatan guntur melewati kelompok api yang aneh, tetapi masih mengenai Xiaoyan. Namun, setelah pemblokiran kelompok api yang berbeda, kekuatan guntur juga sangat melemah. Xiao Yi adalah api yang aneh, dan tidak ada yang terjadi. Tetapi Xiaoyan merasa tidak nyaman, pakaian di bagian atas tubuhnya robek, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya robek dari tubuhnya. Meletus. Wajah Xiaoyan muram, dan dia mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Udara di sekitarnya hampir diam sejenak. Segera, di ruang gelap tempat Xiaoyan menyerap semua energi darah iblis, dua semburan energi meletus, menyilaukan seperti lampu. Pada penguasa kuno Yi Huoheng, Xiaoyan menyuntikkan Yan Xuanbang. Saat menyerang iblis Tianlei, dia juga meninggalkan kekuatan Yan Xuanbang pada tubuh iblis Tianlei. Faktor kekerasan ini didesak oleh Xiaoyan. Bergerak, dan tiba-tiba itu meledak. Di bawah serangkaian serangan Xiaoyan, Demon Sky Thunder dan Earth Thunder Demon akhirnya runtuh.